Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Ani akan menyampaikan tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Untuk kalian para siswa kelas 5. Dengan muatan pelajaran IPA, materi kelainan alat gerak manusia. Kelainan pada tulang. Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Yang kedua, osteoporosis. Ketiga, fisura atau retak tulang. Yang keempat, kelainan pada tulang adalah lordosis. Berikutnya, skoliosis, dan kelainan pada tulang selanjutnya adalah kifosis. Fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang ini adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik itu kecelakaan karena naik kendaraan bermotor, mobil, atau jatuh, bahkan terpeleset. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup atau patah tulang ini tidak sampai merobek kulit atau otot. Yang kedua adalah fraktura terbuka, yaitu kelainan patah tulang yang merobek kulit atau otot. Osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena disebabkan tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Fisura atau retak tulang. Kelainan pada tulang ini menimbulkan keretakan pada tulang, biasanya diakibatkan karena kecelakaan. Lordosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Selanjutnya, kelainan tulang adalah skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Tulang belakang melengkung ke arah samping, bisa ke arah kanan ataupun arah kiri. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Untuk itu, kalian ketika menulis duduknya harus tegak. Nah, sekarang kelainan alat gerak yaitu kifosis. Kifosis kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Kelainan pada otot manusia. Yang pertama, hipertrofi. Kedua, atrofi. Ketiga, stiff atau kaku leher. Keempat, tetanus. Hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas
yang terus-menerus secara berlebihan. Perhatikan pada gambar di samping ini. Ini yang biasanya artinya otot yang normal. Nah, ini adalah kelainan otot yang menjadi besar karena digunakan aktivitas yang terus-menerus dan berlebihan. Akibatnya otot menjadi membesar. Atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot menjadi menurun. Atrofi ini disebabkan oleh penyakit poliomielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, penyakit poliomielitis ini adalah disebabkan oleh virus yang mengakibatkan kelumpuhan. Namun, hal ini bisa dicegah dengan vaksin polio. Stiff atau kaku leher. Ini gambarnya. Kelainan otot stiff atau kaku leher. Kaku leher ini merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Otot trapesius adalah otot yang menyusun tulang punggung. Kelainan otot berikutnya adalah tetanus. Kelainan otot yang disebabkan infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Kuman atau bakteri tetanus masuk ke dalam tubuh melalui luka pada kulit dan akan mengeluarkan racun untuk menyerang saraf. Nah, bakteri Clostridium tetani ini banyak ditemukan pada tanah, debu, atau kotoran hewan. Untuk mencegah tetanus, seseorang bisa melakukan vaksinasi tetanus atau mendapatkan anti-tetanus bila terluka. Biasanya, gejala tetanus ini karena merupakan penyakit yang berbahaya, gejalanya muncul dalam 4-21 hari setelah terkena kuman tetanus. Untuk itu, segera temui dokter jika kalian mengalami luka dan tidak mendapatkan anti racun tetanus. Cara mencegah kelainan pada organ gerak manusia. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki berbentuk X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan memperbanyak konsumsi sayuran dan minum susu yang mengandung kalsium. Berikutnya, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan cara membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Lalu, agar terhindar dari lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan yang salah, yaitu biasanya kebiasaan duduk, berdiri, atau tidur yang salah. Nah, agar terhindar dari osteoporosis atau keropos tulang, sebaiknya mengonsumsi makanan dan minuman yang berkalsium dan tentunya selalu olahraga yang teratur. Sedangkan upaya agar terhindar dari penyakit rachitis, sebaiknya banyak mengonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Terima kasih sudah mengikuti
pembelajaran tentang kelainan organ gerak pada manusia. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.